Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quran Al-Azim yang tiada keraguan di dalamnya, dengan Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan kepada segala yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini, dengan Al-Quran Al-Majid yang akan membimbing pengikutnya menuju kebahagiaan yang sejati. Dan Allah jadikan agama Islam ini satu-satunya agama yang diterima di sisinya. Dan Allah kelak akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun ada orang-orang yang tidak menyukainya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa, menyisihkan waktu dari kehidupan kita, menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan kita, menuntut ilmu, mengkaji dan mempelajari tentang jalan menuju keselamatan. Hari ini kita akan berbincang tentang kebahagiaan yang kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, terkadang disandingkan kebahagiaan dengan kesuksesan. Padahal ada orang-orang yang sukses, yang mungkin menjadi contoh bagi banyak orang dalam meraih mimpinya. Tapi sejatinya tidak semua orang yang sukses adalah bahagia. Dan sebaliknya ada orang-orang yang mungkin gagal dalam usahanya, gagal meraih mimpinya, tapi ternyata dia tetap berbahagia. Ada juga yang berpikir bahwa kebahagiaan yang sejati adalah dengan harta. Sehingga kita melihat manusia berebut harta walaupun sudah kaya. Manusia terus berupaya untuk menimbun harta benda. Mungkin dengan membangun rumah, membeli mobil, menambah aset. Dia berpikir bahwa dengan seperti itu dia akan bahagia. Padahal tidak sedikit orang-orang yang kaya raya yang ternyata harus mengkonsumsi obat penenang, pil kebahagiaan mungkin, karena dia nggak bahagia. Bagaimana kebahagiaan dengan kedudukan, jabatan, kekuasaan,
Yang mungkin orang akan berpikir, kalau aku berkuasa. Dia dulu waktu aku kaya, aku belum bahagia. Aku berpikir ketika aku mendapatkan tahta, aku mendapatkan kekuasaan, aku akan bahagia nanti. Padahal tidak sedikit ya. Pemimpin-pemimpin. Baik itu setingkat bupati, gubernur. Bahkan yang lebih tinggi. Yang tidak berbahagia. Bahkan hidup di penjara. Karena dia terlalu rakus. Dan salah jalan mencari kebahagiaan. Ada satu sosok penguasa. Yang kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim. Kita akan mendapatinya sebagai sosok yang sangat berkuasa. Bahkan sampai mengaku Tuhan. Dari tingginya kekuasaan dia. Fir'aun. Bahagia enggak Fir'aun? Hidup dalam kekhawatiran. Ya, ada sungai-sungai yang mengalir di bawah istananya. Negerinya makmur sentosa. Tapi ternyata dia hidup dalam kecemasan, ketakutan. Dia bunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Kenapa? Karena dia hidup dalam ketakutan. Takut kekuasaannya hilang. Takut kedudukannya pergi. Padahal sejatinya manusia diciptakan untuk kehilangan segalanya. Tapi ini orang diadab. Dan akhir cerita, apa kata Allah di surat Al-Anfal ayat 54? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita lihat jamaah, bukan hanya Fir'aun. Mereka yang pernah hidup sebelum Fir'aun. Yang pernah berkuasa sebelum Fir'aun. Yang pernah menduduki jabatan tahta yang duduki Fir'aun. Mereka semua dibinasakan. Gitu. Mereka nggak bahagia. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Taib, ada satu orang lagi yang menjadi simbol kemewahan, kekayaan, yang gaya hidupnya begitu memukau, yang sama-sama hidup di masa Fir'aun, Qarun, ya. Apa yang terjadi sama Qarun? Allah ketika menceritakan Qarun di surat Al-Qasas ayat 76. Apa kata Allah tentang Qarun ini? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah
لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Allahu Akbar jamaah. Apa gunanya harta yang berlimpah ruah kau nggak dibanggain? Kita ingat ya beberapa pejabat negara yang keluarganya membanggakan apa yang dimilikinya, mobil, tas ya. Sekarang orang bangga itu dengan handphone dia bisa menyampaikan kepada seluruh umat manusia apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan. Nah, Allah nggak suka. Terus kalau orang punya harta yang berlimpah ruah, lalu nggak dibanggain, kan orang juga bingung buat apa gitu loh. Ya gunakan harta itu untuk mencari kebahagiaan. Tapi harta itu bukan sumber kebahagiaan. Nih Qarun, jangan bicara jumlah hartanya. Kuncinya saja dipikul sama orang-orang yang kuat. Dan harta yang dimiliki Qarun bukan angka. Bukan. Sebagian orang bahkan saat ini orang-orang kaya di dunia itu hanya angka. Dia punya sekian. Yang sore hari angka itu berubah. Yang besok angka itu berubah. Qarun enggak. Dia punya lantakan emas yang bertumpuk di gudang-gudang dia. Ya, dia membanggakan kesuksesan dia. Padahal dia nggak bahagia. Namun orang-orang yang salah pakai kacamata, dia akan melihat, ya Allah senangnya Qarun ini. Dia akan berangan-angan, andai kata aku memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Dia adalah orang yang sangat beruntung hidupnya. Dia adalah orang yang sukses. Kenapa aku gak seperti dia? Engkau pikir Qarun bahagia? Itu ayat 76. Baru saja kita baca. 5 ayat kemudian berubah ceritanya Qarun. Coba kita baca di surat Al-Qasas ayat 51. Ayat 81. Ayat 81. Tafadhal. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Maka kami benamkan dia, Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Itu cerita Qarun yang sampai hari ini menjadi peringatan buat orang-orang yang menemukan harta yang terpendam disebut harta Qarun. Qarun gak bahagia loh. Gak di dunia, gak di akhirat. Cerita hidupnya di dunia sangat memprihatinkan, mengenaskan sekali. Sama dengan Fir'aun, mengenaskan sekali. Fir'aun yang awalnya berada di atas istana, yang air itu mengalir dari bawahnya. Tahu-tahu air itu mengalir dari atasnya Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam. Qarun yang berbangga dengan rumahnya, dengan hartanya, yang dia berjalan di atas hartanya. Tahu-tahu hartanya bersama dia di dalam tanah. Dan gak ada yang tersisa. Hanya tinggal cerita.
itu bukan sumber kebahagiaan. Sebagian orang berpikir bahwasanya dengan mengikuti syahwat, orang akan bahagia. Makanya kalau kita ngelihat di zaman kita sekarang ini, yang entah nanti 10 tahun ke depan akan seperti apa zamannya. Tapi di zaman kita sekarang ini, orang dengan mudah mengikuti syahwatnya. Mau syahwat perutnya, mau syahwat yang di bawah perutnya, mau syahwat matanya, mau syahwat telinganya. Oh, dengan mudah sekali dia mengikuti syahwatnya. Kalau dulu orang berpikir hiburan, itu membutuhkan energi lebih. Sekarang dia mendapatkan hiburan di tempat duduk dia. Kalau bicara wanita-wanita penghibur yang mungkin bagi laki-laki dianggap itu akan membuat dirinya bahagia. Dulu mereka punya tempat khusus, tempat pelacuran yang dikenal di tempat kita lokalisasi, memang dilokalkan mereka di situ ya, seperti itu. Orang harus berangkat ke sana. Sekarang bayi pun mereka datang. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kemudian manusia bahagia? Oh, ada hormon kebahagiaan diri? Enggak, itu bukan hormon kebahagiaan, itu hormon kesenangan saja. Yang waktunya hanya sementara. Di surat Muhammad SAW ayat 12, Allah menceritakan tentang bagaimana gaya hidup orang-orang kafir. Yang dunia ini buat mereka adalah surga. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Kita tahu bayangan penjara, tahanan, di mana seorang yang masuk ke sana hidupnya akan penuh dengan aturan. Ada banyak batas, ada banyak tembok yang membatasi dia sehingga dia tidak bisa beraktivitas semau dia. Itu orang beriman, kayak di penjara. Tapi apakah kemudian dia dikatakan tidak bahagia? Oh, tunggu dulu. Bahagia itu kedamaian dalam jiwa sebenarnya. Di dalam jiwa, ketentraman, tumaknina, sakinah, itu bahagia. Ketika Nabi SAW menyebutkan dunia ini penjara, kita tahu penjara itu waktunya terbatas, nggak lama akan keluar nih orang. Dan bagaimana rasanya keluar dari penjara. Dan surga, jannah. Kata Nabi, jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Dia dapat menyalurkan syahwatnya, keinginannya, maunya, kehendaknya, semau dia. Tapi setelah itu, la fid dunia dia bahagia dengan mengikuti syahwatnya. Apalagi ketika dia mati. Apa kata Allah di surat Muhammad ayat 12? Nah. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Allahu Akbar jamaah. Kita lihat ya. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang orang-orang kafir. Ya, mereka bersenang-senang. Mereka makan. Tapi seperti binatang, ternak. Nggak ada kebahagiaan buat mereka. Ada sedikit kesenangan.
yang kemudian akan berubah menjadi azab yang kekal dan abadi. Aibati fillah. Bagaimana kebahagiaan dengan popularitas ya? Yang saat ini semua orang ingin populer. Emak-emak di rumahnya bisa populer. Dengan handphonenya. Dia mengekspos semua kegiatan dia. Mau makan, mau minum, apa aja lah. Belajar dia, ngurusin anak. Dulu nggak bisa. Dulu yang populer itu ya hanya artis. Dulu itu ada namanya layar kaca. Dan sebelum layar kaca itu ada yang namanya layar lebar. Bioskop ya. Kita ngelihat dulu ya, zaman anak kecil yang namanya bioskop itu mesti ada kayak flyer atau yang dari kain yang besar di pinggir jalan. Harapannya orang lewat itu ngelihat kemudian nonton. Itu layar lebar. Kemudian jadi layar kaca. Kemudian sekarang nggak tahu jadi layar apa sekarang. Semua orang bisa mempopularkan dirinya. Dia berpikir kalau dia punya follower banyak, dia punya fan yang banyak, dia akan bahagia. Korea Selatan. Yang mereka menjadi apa ya? Jadi idola mungkin buat anak-anak muda sekarang. Baik di Indonesia atau di belahan dunia lainnya. Ternyata di tempat mereka orang-orang tuh gak bahagia. Sampai artis-artis Korea itu banyak yang bunuh diri ya. Kalau bicara bunuh diri ya. Di negeri kita bunuh diri ini udah meningkat deh. Di tahun 2003 itu disebutkan, ini yang tertulis ya. Di Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat 1.226 kasus bunuh diri dari 1 Januari hingga 15 Desember 2023. Itu yang tercatat. Disebutkan angka ini naik ya. Dari yang sebelumnya 2022 itu cuma 902. Jadi 1.226. Di 2021 itu jumlahnya 629. Artinya tambah tahun terus meningkat. Apa masalahnya? Wallahu a'lam bishawab. Mereka dengan ya kondisi banyaknya hiburan, nyamannya orang sekarang ini untuk mengakses hal-hal mungkin yang menyenangkan dan memuaskan syahwatnya. Tapi ternyata mereka nggak bahagia. Itu Indonesia kayak gitu ya. Tadi 1.200-an. Di Korea Selatan, di data statistik mereka, di tahun 2021, itu jumlah yang bunuh diri 13.352. Nah, berapa sih jumlah penduduk di sana? Coba dilihat. Dan bandingkan dengan negeri kita. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena kita melihat anak-anak muda sekarang ya.
yang mereka ketika menonton drakor atau melihat acara-acara hiburan yang datang dari Korea Selatan, mereka berpikir, waduh ini orang-orang bahagia nih kayaknya nih. Enggak, jemaah. Mereka bunuh diri. Di Jepang sama. Banyak kasus bunuh diri. Orang-orang gak menikah, orang-orang gak kepingin punya anak. Karena mereka gak tahu mau kemana membawa hidup mereka. Yang mereka ketahui kehidupan ini akan berakhir dengan mati. Dan mereka melihat orang-orang pada mati. Dia pikir dengan mati selesai urusannya. Ahibati fillah. Maka kalau bicara kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala engkau tahu kenapa engkau diciptakan dan untuk apa engkau diciptakan. Lalu engkau menjalani lorong menuju ke tempat kebahagiaan. Orang yang ambisinya dunia, dia tidak pernah berpikir akhirat. Dia hanya akan berpikir kesenangan dunia. Kalaupun ada unsur kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi nggak sejati dan tidak hakiki dan hanya sementara, kemudian dia akan pergi selama-lamanya. Kita udah contohkan dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan tadi orang-orang yang populer yang kemudian mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena mereka lupa dengan tujuan diciptakan. Kenapa engkau ada di sini? Kenapa aku punya tangan? Kenapa aku punya dua mata? Kenapa aku bisa mendengar ya? Kenapa aku melihat ada orang-orang yang lebih kaya, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang menjadi penguasa, ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang dizalimi. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang cantik, ada yang kurang. Ada yang tampan, ada yang tidak. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang sehat, segar, bugar, tubuhnya bagus. Ada yang sakit. Maka kalau engkau benar-benar ingin bahagia, ya engkau harus tahu kenapa engkau diciptakan. Kalau engkau berpikir diciptakan untuk dunia ini, Nabi alaihi salatu wassalam sudah menjaminkan engkau akan sengsara hidup. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, wad dirham, wal qatifa, wal khamisa." Celakalah hamba dinar, budaknya uang. Mau uang itu bentuknya emas, perak, sekarang mau rupiah, mau dolar Singapura, mau dolar Australia. Celaka, sengsara, hidupmu gak akan bahagia. Wal qatifa wal khamisah. Ya, celaka budaknya pakaian. Mode. Kita lihat orang-orang sibuk dengan model pakaian. Dia hanya berpikir mau pakai baju ini, mau pakai baju ini. Sekarang dengan adanya toko online, pasar online, orang gonta-ganti pakaian. Yang ada pakaian model baru ya, ada pakaian ini untuk musim ini, untuk musim itu. Subhanallah jemaah. Dulu kita beli baju itu hanya lebaran. Sekarang enggak. Orang terus bisa beli baju baru dengan harga yang murah. Yang datang ke depan pintu rumahnya tanpa dia buka barang itu sampai. Hati-hati. Benar-benar kemudahan telah diberikan. Apa? Hambanya pakaian, hambanya tas.
aksesoris. Terus kerjanya hanya melihat pasar. In u'tiya radhi. Ini orang kayak gini. Kalau dia diberi, dia akan ridho, senang dia. Seakan-akan dia bahagia. Wa in lam yu'ta lam yardah. Tapi kalau yang dia inginkan tidak dikasih, dia nggak ridho, dia nggak senang, dia nggak puas, dia marah-marah. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa wantakas. Semoga dia celaka. Semoga dia binasa. Semoga kalau dia jatuh, dia tersungkur. Semoga kalau dia kena duri, dia keluar itu duri dari diri dia. Dunia. Wallahi jamaah. Gak bakal bahagia. Engkau diciptakan bukan untuk dunia. Dunia ini tempat singgah. Maka kata Nabi SAW, mali wali dunia. Apa sih urusanku sama dunia ini? Apa urusan sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunya. Permisalanku dengan dunia ini, kamathali rakibin. Seperti orang yang sedang berkendaraan. Antum bayangin ya, orang ini naik kendaraan. Kalau kita lihat sekarang ya, orang melakukan perjalanan. Nggak tahu lah dari Sydney mungkin ke Melbourne ya. Entah berapa jauh. Kalau di sini dari Jember ke Jakarta, dia melakukan perjalanan 1000 kilometer. Tujuan dia adalah Jakarta. Dia akan berhenti untuk istirahat, untuk makan, untuk ke toilet, untuk santai. Kemudian pergi meninggalkan rest area itu selama-lamanya. Terus kenapa kita sibuk memakmurkan rest area kita yang kita tahu kita nggak akan, bukan itu tujuan kita. Makanya Nabi SAW mendoakan keburukan buat orang ini. Di rest area dia bikin rumah, dimewah-mewahin rumahnya. Kok mau berapa lama sih? Oh, aku ingin bahagia di sini. Iya. Doa kita bahagia di dunia. Bahagia di akhirat dan diselamatkan dari api neraka, itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi engkau lihat, engkau nggak lama di dunia. Engkau butuh kebahagiaan, iya. Tapi di mana kebahagiaan itu? Tolong jangan salah. Engkau merasa bahagia padahal engkau sengsara hidup. Ahibati fillah. Orang yang tahu dengan tujuan hidupnya, tahu, ini modal utama. Orang kalau sudah tahu informasi yang benar. Kita dulu ada cerita harta karun. Peta harta karunnya. Orang itu kalau punya peta harta karun, harga peta itu mahal. Ini belum bicara harta karunnya, cuma petanya doang. Bagaimana diperebutkan oleh perompak ya. Bagaimana raja-raja pun mencari peta harta. Petanya doang. Dapat peta. Oh, alhamdulillah. Ketahuan di mana letak harta karun itu. Belum dapat loh. Baru petanya doang. Kebanyakan kita belum punya peta kebahagiaan. Nggak punya, engkau makanya cari. Setelah engkau dapat peta, insya Allah dapat tuh harta karun kebahagiaan itu. Tapi kalau engkau enggak lah, aku akan mengikuti syahwatku, aku akan mengikuti orang-orang yang sukses. Mereka yang mendapatkan harta, tahta dan wanita, insya Allah kalau seperti itu aku akan bahagia, enggak. Di surat An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Ketika kita tahu diri kita hamba, kita ini makhluk, kita tidak pernah menciptakan diri kita. Ada pencipta kita. Kita melihat ada mentari yang terbit di ufuk timur. Kemudian dia tenggelam di barat. Kita melihat bagaimana biji-bijian itu terbelah, kemudian tumbuh. Lalu menjadi besar dan dipanen oleh petani. Kita melihat ada air yang turun. Ada angin yang bertiup. Kita melihat ada yang dilahirkan. Dan ada yang dimatikan. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kehidupan ini. Yang kita semua hafal tuh. Awal surat Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kita dulu nggak ada. Bapak kita juga nggak ada. Kakek kita dulu juga nggak ada. Buyut kita dulu juga nggak ada. Dulu mereka nggak ada. Terus menjadi ada. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di ayat 97 An-Nahl ini disebutkan apa yang Allah akan berikan kepada orang yang paling baik amalannya. Sepadan, setara dengan baiknya amalanmu, seperti itu pula kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Bukan dengan kekayaanmu, bukan. Bukan dengan popularitasmu, tidak. Maka Allah sebutkan man amila salihan. Nih. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Baik itu laki-laki atau perempuan. Karena memang laki-laki sama perempuan beda. Nggak bisa disamakan. Tapi mereka hadir untuk saling menyempurnakan. Mereka seperti malam dan siang. Kalau malam terus, maka kehidupan tidak akan berjalan. Semua akan beku. Semua akan berpenyakit. Kalau siang terus, mereka tidak akan istirahat. Maka Allah jadikan laki-laki dan wanita berpasangan dalam meraih kebahagiaan ini. Maka Allah sebutkan mau laki mau perempuan yang beramal soleh. Yang amalnya beda. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Perempuan sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Perempuan sholat di kamarnya, di tempat yang paling ujung dari rumahnya, itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Laki-laki beda. Engkau sholat di masjid lebih utama daripada engkau sholat di rumah. Nih laki-laki perempuan mengerjakan tugasnya masing-masing. Yang sudah ditetapkan oleh pencipta. Wahwa mu'min, nih syaratnya. Syarat dan ketentuan yang harus ada adalah iman. Tanpa iman gak ada guna tuh amal soleh. Gak ada guna. Berapa banyak kita melihat orang-orang kafir yang mungkin amalnya soleh ya. Dia suka membantu orang lain, menolong orang lain. Aduh jangan ditanya, nih orang baik banget. Tapi dia gak punya iman, selesai. Gak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً.
Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Thayyibah. Kebahagiaan. Bukan kekayaan ya, bukan. Karena kalau kita menerjemahkan hayatan thayyibah dengan kekayaan, bagaimana kita melihat Nabi Musa nggak kaya? Enggak. Dan kita juga melihat ada orang-orang yang beramal soleh, yang baik nggak kaya. Enggak. Allah tidak mengatakan kami akan berikan kekayaan kepada dia. Hayatan thayyibah di dunia sini. Sebelum dia mati. Mati pun dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dibangkitkan pada hari kiamat tetap dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Kebahagiaan yang sejati. Kemudian Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka kalau bicara kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, ya kita lihat ada 3 tandanya. Paul menyebutkan ada 3 tandanya. Yang pertama, kalau dikasih bersyukur. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Kalau dikasih bala, bersabar. Kalau berbuat dosa, istighfar. 3 tuh. Yang pertama kalau bicara, kita mau ngecek nih, aku ini bahagia enggak ya? Ada 3 indikator. Yang dengannya kita insya Allah bisa mengetahui engkau bahagia atau tidak. Kita nggak bicara harta. Kita nggak bicara popularitas. Tidak pula kedudukan dan kekuasaan. Yang kita lihat nih bulan ini. Nah, di Indonesia akan ada pilkada yang semua orang berlomba-lomba untuk berkuasa. Mungkin mereka berpikir kalau dia sampai ke jabatannya dia akan menjadi orang yang bahagia. Padahal enggak ya. 3 tandanya engkau bahagia. Kalau dikasih, engkau bersyukur. Sudahkah kita bersyukur? Khususnya buat para wanita. Sudahkah engkau bersyukur nih para wanita yang punya suami? Engkau udah bersyukur nggak sama suamimu? Waduh, Ustaz, gimana mau bersyukur? Anak ini bersabar menghadapi suami. Oh, suamimu nggak punya kebaikan yang engkau pantas mengucapkan terima kasih kepadanya. Nggak punya. Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Kita tuh sering mengeluh. Kita sibuk menghitung musibah. Nikmat yang Allah berikan kita nggak pernah ngitung. Ya memang kita nggak akan pernah bisa menghitungnya sejatinya cuma. Tapi ketahui nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Yang seharusnya kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW kalau dapat nikmat beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kalau beliau dalam kondisi yang tidak beliau harapkan, beliau tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini bahagia nih orang kayak gini. Karena dia tahu, tetap Allah itu pantas dipuja dan dipuji. Apa kata Allah di surat An-Nahl ayat 53? Nah.
An-Nahl ayat 53. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya-lah kamu meminta pertolongan. Naam. Tuh, kita diingetin sama nikmat Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali dari Allah. Kalau kita kena musibah, siapa yang bisa mengangkat musibah tersebut? Ya Allah lagi. Ahibati fillah. Kita sering buta. Atau pura-pura buta dengan nikmat yang Allah berikan. Nabi SAW menyuruh kita kalau harus membandingkan diri kita agar kau bahagia, maka bandingkan dirimu dengan yang di bawahmu dalam urusan dunia ini. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawahmu. Jangan melihat kepada yang di atasmu. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Karena hal itu akan membuatmu untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Ahibati fillah. Dan syukur ini dengan hati. Mengakui segala yang ada pada diri kita. Dari kebaikan itu murni dari Allah. Dengan lisan. Senantiasa memuja dan memuji Allah. Dan mungkin kita cerita nikmat Allah kepada orang lain ketika dibutuhkan. Dengan raga. Menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, sabar. Karena kondisi kita memang tidak selalu menyenangkan. Tapi orang muslim itu selalu bahagia. Dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi tawa dan tangis. Dia tetap bisa bahagia. Ya Allah, bala itu akan menimpa kita. Allah menyatakan bala itu akan menimpa kita. Baik di diri kita, di keluarga kita, di harta kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Nah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya-lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar jemaah. Tuh. Jadi orang bahagia itu nggak harus orang itu nggak kena musibah. Musibah itu datang.
Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ada yang timpa dengan kemiskinan, kefakiran, kekurangan harta, di PHK dia, ditinggal orang-orang yang dia cintai, ditinggal istrinya dengan kematian, atau ditinggal istrinya dengan dia gugat cerai, atau sama suaminya, atau anak-anaknya yang pergi meninggalkan orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tua, yang sakit hatinya orang. Tapi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena tanpa kesabaran, antum nggak akan pernah bahagia. Sampai bagaimana para ulama menyebutkan ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan ini seperti kepala dengan jasad kita. Sabar itu kepala. Kalau dipotong selesai. Engkau jadi bangkai. Dan Nabi SAW menyebutkan wama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Dan memang butuh usaha. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, kabar gembira itu buat siapa? Oh, kabar gembira bagi yang ini itu. Engkau dapat ini, dapat itu. Ternyata Allah menyuruh memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka dapat sholawat dari Allah. Mereka dapat rahmat dari Allah. Mereka dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman itu urusannya semua baik. Dapat nikmat dia bersyukur. Dapat bala dia bersabar. Cuma kadangkala kita ini nggak seimbang sabar dan syukurnya. Kita selalu mengatakan, oh ana bersabar, ana bersabar. Engkau hidupmu musibah terus. Sehingga engkau nggak perlu bersyukur. Bagaimana disyariatkan buat kita setiap selesai sholat untuk mengatakan Allah subhanallah. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap kita bangkit dari ruku kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Kita tuh dikasih arahan untuk bersyukur. Karena kita kadang-kadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Lalu kita berpikir, ana sabar. Engkau sabar. Kapan kau bersyukur? Maka engkau gak akan bahagia. Kalau engkau bersabar doang. Karena kau lupa bersyukur. Dan Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit loh dari hamba-hambaku kata Allah yang pandai bersyukur. Kemudian yang ketiga. Tanda bahagia itu ya beristighfar kalau berbuat dosa. Dosa itu akan memberikan noktah di dalam hati. Wadah kebahagiaan ini hati, jantung. Antum lihat bagaimana jantungnya orang yang sehat dan jantungnya orang yang sakit. Orang yang sakit jantungnya itu ada banyak sumbatan-sumbatan. Sedikit dia bergerak, ngos-ngosan. Begitu pula orang yang banyak berbuat dosa. Mungkin dia mengatakan, ana bersyukur, ana bersabar. Tapi dosa terus engkau lakukan. Kita melihat ya. Ada orang-orang, ini orang terus berbuat ketaatan, tapi dosa lanjut juga. Iya, ada orang yang seperti itu. Dan ketahuilah, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa yang dilakukan itu membuat noktah. Sebagian ulama mencontohkan jantung itu seperti telapak tangan kita yang terbuka. Ketika dia berbuat dosa, dia mengkeret ya. Berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Terus dia menggenggam seperti ini.
Kalau sudah seperti ini gimana dia akan bahagia? Udah dimasukin nasihat, dia apa? Udah tertutup hatinya. Makanya orang yang bahagia itu istighfar. Dia tahu dia makhluk yang akan berbuat dosa. Ini kita bicara syukur, sabar, dan istighfar. Karena memang ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang nggak tobat atau orang yang merasa nggak punya dosa nggak bakal bahagia. Makanya Nabi SAW itu sekali duduk istighfar 100 kali jemaah. Sekali itu. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang masa lalu dan akan datang. Dan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Lalu mengatakan, apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Maka ahibati fillah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan, an takuna hasanatul abdi khalfa dhahri. Tanda kebahagiaan itu adalah ketika hamba menjadikan amal soleh dia, ketaatan dia, pahala-pahala dia, itu ditaruh di belakang punggungnya. Gimana belakang punggung? Nggak kelihatan dia. Anda ini nggak tahu dengan apa yang belakang punggung Anda. Jadi tanda kebahagiaan seseorang ketika dia menjadikan amal-amal kebajikan dia di belakang punggungnya. Sehingga dia nggak kelihatan. Dia mau noleh nggak kelihatan. Wasayyi'atuhu nusba'ini. Dosanya ditaruh di depan. Ingat, kebaikannya taruh di belakang punggungnya, dosanya taruh di depan dia. Dia lihat gini. Terus ketika dia lihat, dia akan astagfirullah. Terus dia akan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi tanda kesengsaraan itu, ketika dosa ditaruh di belakang, dia nggak kelihatan sama dosanya. Terus kebaikannya ditaruh di depan, dia ngelihat, oh banyak kebaikanku. Aku berangkat umroh, aku haji, aku baca Quran, aku berzikir. Ditaruh di depannya, jangan. Taruh di belakang. Kalau engkau ingin bahagia. Tapi kalau udah ditaruh di depan kebaikanmu, dosamu taruh di belakang, kapan engkau akan beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 8. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu
dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ahibati fillah. At-Tahrim ayat 8 ini adalah ayat terakhir di dalam Al-Quran Al-Karim yang memanggil orang-orang beriman. 89 kali ya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ke-89 adalah yang kita baca baru saja. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Udah dipanggil amalkan ini, suruh puasa, suruh sholat ya, suruh sodako, sampai terakhir taubat kalian. Taubat. Dengan taubat yang semurni-murninya. Tadi jadikan semua kebaikanmu itu di belakang punggungmu. Karena disuruh berbuat baik, kadangkala orang disuruh berbuat baik jadi congkak, jadi ujub. Makanya Allah tetapkan manusia itu berbuat dosa. Orang banyak dosanya aja masih ada yang sombong, ada yang ujub. Gimana kalau nggak punya dosa? Maka di ayat terakhir yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya itu taubat. Sebagaimana Nabi SAW di akhir hayatnya turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi secara khusus disuruh istighfar. Kita orang-orang beriman disuruh taubat dengan taubatan nasuha. Dan Allah sebutkan akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Supaya kau tahu engkau punya salah banyak loh. Banyak salah kita. Kemudian Allah masukkan kita ke surga. Wallahi kalau enggak rahmat Allah dan ampunannya enggak bakal masuk surga. Nikmat Allah itu banyak yang belum kita syukuri. Perintah Allah itu banyak yang belum kita lakukan dengan sempurna. Dan dosa terus kita kerjakan. Maka kalau engkau sudah terus bertobat, beristighfar, menjadikan dosa-dosamu di hadapanmu, amal kebajikanmu di pundakmu, insya Allah engkau bahagia. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama dari Sydney. Nah, gini Ustadz, jika ada seseorang memiliki target, misalnya saya pengen punya rumah kamar 4 misalnya. Tapi terus dia mendapatkan dan bersyukur Ustadz, bahagia. Cuma bukan mengeluh, tapi nanti one day saya pengen lagi pengen punya yang lebih lagi gitu Ustadz. Apakah itu termasuk kufur nikmat atau berlebih-lebihan yang diperbolehkan jika mampu? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Itulah tabiat kehidupan dunia dan ujian buat kita semua. Allah mengatakan i'lamu. Ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia seperti itu memang. Kita diuji sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dikasih 1, kita kepingin 2. Dikasih 2, kita kepingin 3. Itu ujian kehidupan dunia. Maka yang Allah Azza wa Jalla menyuruh kita jangan melupakan dunia ini, tapi targetnya tetap akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah daral akhir. Ini ceritanya Qarun tadi. Dikatakan kepada Qarun, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat gitu. Engkau cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau tapi jangan lupa bagianmu dalam kehidupan dunia. Silakan, ada kesenangan-kesenangan dunia yang diperbolehkan. Tapi jangan sampai
engkau sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Seperti tadi, orang kepingin punya rumah. Punya rumah 4 kamar. Baik, udah punya. Engkau ingin punya lagi. Tanyakan kepada dirimu, buat apa? Apakah engkau sudah punya yang seperti itu di akhirat? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Umpamanya aku sudah bangun masjid sesuai dengan jumlah uang yang aku bangun rumah tersebut. Dia bangunkan masjid. Bagian dia di akhirat nanti. Atau dia bangunkan rumah buat janda-janda. Dia umpamanya beli mobil. Dia beli mobil untuk dirinya. Dia beli mobil lagi untuk dirinya juga. Tapi di rumah yang berbeda. Yaitu di akhirat sana. Jadi kalau ternyata dia itu keinginannya hanya dunia-dunia. Ya seperti yang Nabi SAW tadi doakan. Dia akan sengsara. Karena dia seperti minum air laut. Gak akan pernah puas. Dan dia akan dihisap. Kalau dikatakan, oh dia punya Ustaz. Dia kepingin punya rumah lagi. Oh silahkan, kau akan dihisap loh. Dengan apa yang kau miliki. Jadi kalau bicara tujuan orang membangun dan memiliki. Ada orang yang suka. Enggak, aku suka Ustaz. Type. Mobil dipakai. Ada orang punya mobil 50. Umpamanya. Hanya untuk berbangga-banggaan. Dia nggak pakai. Hanya untuk berbangga-banggaan. Dan itu jalannya syaitan. Maka kalau dikatakan orang itu bersyukur, enggak. Tinggal dilihat. Apakah dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Dia bersyukur dengan lisannya. Dengan hatinya dan dengan raganya. Diinfakkan di jalan kebaikan. Tapi orang itu punya kesenangan enggak terlarang. Selama kesenangannya itu tidak terlarang. Umpamanya boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata ada unsur dalam dirimu untuk berbangga-banggaan, maka engkau akan rugi. Kebanggaanmu akan kau tinggalkan dan kau akan dihisap. Sedangkan di akhiratmu, engkau nggak punya seperti yang engkau beli untuk dunia ini. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau hidup sederhana. Karena hidup ini pilihan. Seorang boleh loh beli baju mewah. Boleh. Selama bukan karena sombong ya. Tapi kata Nabi SAW. Man taraka libasan. Barang siapa yang meninggalkan pakaian. Yang mahal. Dan dia mampu membelinya. Dalam rangka tawadu'an lillah. Dia ingin merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka pada hari kiamat Allah akan berikan kepada dia. Pakaian yang dia berhak milih semau dia. Artinya ada keutamaannya ketika dia tidak beli. Dia mampu beli, boleh, tafadhol. Asalkan tadi bukan karena sombong ya. Boleh, silahkan. Tapi kalau dia meninggalkan hal itu. Sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jal. Allah akan berikan yang lebih nanti di akhirat. Jadi intinya. Ada hal-hal yang diperbolehkan. Selama kita tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Tapi terkadang memilih hidup sederhana akan lebih utama. Tapi kalau engkau membutuhkan hal itu, silahkan. Karena kebutuhan ya berbeda dengan gaya hidup yang kadang-kadang orang nggak butuh, tapi dia ingin memiliki untuk memenuhi. Ada ruang kosong di hatinya, yang pikirnya dia kalau dipenuhi selesai, padahal enggak. Yang bisa memenuhi keinginan dia itu hanya tanah ketika dia mati. Barakallahu fiik. Hayakumullah Ustadz, ini dari Brisbane. Mau bertanya, apakah tahadus bin nikmah itu salah satu tanda bersyukur? Dan apa bedanya tahadus bin nikmah dengan ria Ustadz? Misal kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, terus diposting, atau kita posting makanan-makanan, itu termasuk yang mana Ustadz? Jazakumullahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Innamal a'malu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Dan semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika Nabi SAW berbicara tentang sombong, yang orang tidak akan masuk surga apabila di hatinya ada sebesar biji sawi
atau sebesar dzarrah dari kesombongan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang di antara kita yang suka bajunya itu bagus? Dia suka pakai baju bagus. Kan ada orang, aku suka pakai baju bagus gitu. Ini ada orang memang suka dengan penampilan. Aku suka pakai sandal yang bagus ya Rasulullah. Boleh enggak?" Kata Nabi SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau bicara tadi seorang yang makan, kemudian diposting. Maka kembali, kenapa engkau memposting ketika engkau makan? Apa tujuan? Sampai jamaah subhanallah. Di beberapa acara di Arab Saudi itu Anda dapat potongan video. Acara pernikahan walimah ya. Itu yang ngundang mengatakan tidak ada yang menvideo makanan yang dimakan. Nggak ada. Sudah engkau makan, terus fadhal, pulang. Karena memang kadangkala mereka memposting itu hanya untuk bergaya-gayaan. Dan kita melihat ada yang makan kemudian diposting makanannya plus sama bilnya. Sekian. Apa tujuannya? Bicara tahadduts bin ni'mah. Itu boleh jadi dengan engkau berbagi. Itu sudah tahadduts bin ni'mah. Orang ketika syukuran ya. Kadang-kadang dia undang teman-teman. Ya fadhal, ada acara enggak ada fadhal. Alhamdulillah kasih nikmat sama anak. Itu sudah tahadduts bin ni'mah tanpa engkau berbicara dengan lisanmu. Ketika makan bareng engkau bayarin semuanya. Itu sudah tahadduts bin ni'mah. Oh Masya Allah, kau lagi punya rezeki, alhamdulillah kasih rezeki sama anak. Jadi memamerkan kegiatan kita, kembali tujuanmu apa? Kalau di situ ada pesan yang sedang kau ingin sampaikan, pesan apa? Innamal a'malu binniyat. Kalau engkau sebagai public figure ya. Public figure ini kan ya tadi. Orang-orang kepingin tahu bagaimana hidupnya dia. Bagaimana perjalanan hidup dia. Kembali niatmu apa. Tapi ada orang yang engkau bukan public figure. Bukan. Engkau memposting semua kegiatanmu. Iya dalam rangka menjadi public figure. Mungkin seperti itu. Dia proses mungkin. Maka kembali. Niatmu apa? Jadi tahadduts bin ni'mah itu, ya bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nampak di diri kita. Nampak di lisan kita. Nampak di berbagi kita sama orang lain. Maka ada hal-hal yang tidak perlu kau ceritakan sama orang. Ada hal-hal yang perlu kau ceritakan sama orang. Dan semuanya kembali kepada niatmu. Amalannya kadang kala sama, tapi di sisi Allah berbeda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pertanyaan dari Kuala Lumpur. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ustadz, dalam sebuah hadis, kalau ana tidak salah, pernah disebutkan bahwa tabiat seseorang akan terdedah sewaktu ia menjadi teman safar kita. Bagaimana jika ternyata sewaktu safar terlihat sahabat ini kurang baik akhlaknya? Apakah boleh kita menjauhi perlahan-lahan untuk kebaikan kita? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi yang disebutkan tadi bukan sebuah hadis ya. Tapi kalau ana nggak salah adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalimat safar itu juga artinya menyingkap ya. Menyingkap karakter seseorang. Dan ucapan Umar bin Khattab yang bertanya, engkau pernah safar sama dia? Katanya enggak, berarti engkau nggak kenal sama dia gitu. Bagaimana kita yang diperintahkan untuk memilih kawan? Kita kan diperintahkan untuk memilih kawan. Karena memang kawan baik dan kawan buruk itu ada konsekuensinya.
Kalau ketika kita melakukan perjalanan, kemudian kita mendapati kawan kita ini ternyata karakternya buruk. Apakah kita boleh menjauhinya? Kalau boleh, boleh aja. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak memperbaiki kawan kita? Karena ada orang-orang yang memang nggak tahu kalau dia itu kurang. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar, kok tahu-tahu kawanku jadi sedikit ya. Coba tanyakan, kenapa Fulan kok menjauh dari aku? Kita selalu berpikir, oh Fulan memang nggak benar. Tunggu dulu. Engkau perhatikan. Ada 5 orang kawanmu, semua menjauh. 1 menjauh, 2 menjauh, 3 menjauh, 4 menjauh, 5 menjauh. Engkau sendirian. Lalu engkau mengatakan 5 orang itu yang nggak benar. Kok bisa? Boleh jadi masalahnya ada di dirimu. Makanya kita nih kadang-kala nggak pernah memberitahu kawan kita dengan kekurangannya. Tapi kita langsung menjauh. Kalau boleh aja tadi. Udah aku males. Ternyata fulana itu kayak gini. Tapi tugasmu sebagai kawan yang melihat kemungkaran, memperbaiki dia. Ketika kita sudah berusaha memperbaiki, ternyata dia nggak mau ini dan itu. Dan ada orang-orang yang kalau ditegur memang akhirnya menjauh dari kita. Bukan kita yang menjauh dari dia yang menjauh dari kita. Maka sebelum kau berpikir menjauhinya, berusaha untuk memperbaiki. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. 1 orang dapat hidayah lewat jalanmu. Itu lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada onta merah. Maka sebelum menjauh, karena memang ada kondisi Anda nggak bisa memperbaiki. Kalau Anda tetap berkawan sama dia, kayaknya Anda akan terpengaruh sama dia. Ya fadl menjauh. Karena memang kalau kita berdekatan dengan teman buruk, ya boleh jadi dia membakar kita. Atau paling tidak kita akan mencium aroma yang busuk dari diri dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari Perth. Nah. Ayah saya baru saja meninggal. Setelah ayah saya meninggal, adik perempuan saya menikah dengan laki-laki baik. Tetapi keluarga abi saya memusuhi kita tanpa sebab. Apakah saya berdosa memutuskan silaturahmi? Jazakallah khair. Tunggu sebentar. Kok dia berbicara memutuskan silaturahim? Karena dimusuhi katanya Ustadz sama keluarga abinya. Setelah adiknya menikah. Dengan laki-laki baik padahal. Oh, jadi masalahnya pernikahan ini? Gimana Ustadz? Masalahnya itu karena pernikahan itu? Iya, setelah menikah dengan laki-laki baik ini malah kitanya katanya dimusuhi oleh keluarga abi. Berdosakah kalau memutus silaturahmi? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada asap, ada api. Jadi kalau tadi dikatakan penyebabnya adalah pernikahan ini. Apa masalahnya sebenarnya? Terus terang kadangkala kita itu merasa nggak salah. Padahal kita melakukan sebuah kesalahan. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Kalau tadi keluarga abi yang pangkatnya adalah paman dan bibi memusuhi. Maka datang kepada mereka. Minta maaf sama mereka. Boleh jadi ada salah faham. Boleh jadi ada omongan yang dipindah ke mereka. Sehingga mereka akhirnya benci. Boleh jadi mereka tahu sesuatu tentang laki-laki yang dianggap baik ini. Yang keluarga tidak mengetahuinya. Tapi ini sudah terjadi pernikahannya. Bagaimana memperbaiki. Bukan memutuskan silaturahim. Kadang-kadang kita mengatakan udah anak nggak butuh sama ammi. Anak nggak butuh sama ammati. Terserah mereka. Jangan. Kita butuh dengan menyambung silaturahim. Karena itu meluaskan rizki dan memberkahi umur kita. Maka jangan bicara apakah boleh memutuskan. Nggak boleh memutuskan silaturahim. Kita berusaha untuk menyambungnya. Dan yang namanya silaturahim. Yang kata Nabi SAW. Laisal wasil bil mukafi. Orang yang pandai menyambung rahimnya itu bukan yang balas-balesan. Bukan. Walakin al wasil. Tapi orang yang menyambung rahim, yang dapat janji, diluaskan rizki, diberkahi umurnya itu, man idza quti'at
rahimuhu, yang kalau rahimnya diputus, dia sambungin lagi. Jadi silaturahim itu adalah mencairkan yang beku, menyambung yang putus, menghangatkan yang dingin. Jadi kita harus ada usaha gitu loh. Kita ini mau masuk surga. Dan kita tahu bagaimana rahim ini berdoa, bergantungan di arsy Allah, mengatakan, Allah berkata kepada rahim ini, "Ama tardain an asila man wasalak." Apa engkau enggak ridho? Aku akan menyambung siapa yang menyambungmu. Wa aqta man qata'ak, dan aku akan memutuskan yang memutuskan. Jadi ini salah satu jalan menuju kepada kebahagiaan yang kita jangan abaikan. Kalau mereka tetap urusan mereka. Kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Lakukan yang harus engkau lakukan. Jangan berpikir apa yang harus dilakukan orang lain. Seharusnya mereka itu kayak gitu. Seharusnya. Enggak. Lakukan apa yang harus engkau lakukan. Dan doakan semoga mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz, ini putaran kedua dari Sydney. Tafadhali, barakallahu fiik. Maaf, ini di luar tema Ustadz, ada titipan pertanyaan. Jika ada suami yang istrinya safar untuk alasan kerja ke luar negeri gitu Ustadz, sedangkan si suami ini maaf tidak bisa menahan kebutuhan biologisnya yang harusnya dilakukan dengan istrinya, maka ia melakukan masturbasi. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Apakah masturbasi itu boleh atau tidak? Pendapat para ulama yang rajih adalah tidak diperbolehkan. Nabi SAW memberikan dua pilihan. Yang mampu menikah, yang nggak mampu puasa. Bukan masturbasi, tapi puasa. Maka bagaimana seorang laki-laki yang tadi tidak mampu menahan syahwatnya, baik karena istrinya jauh, atau karena dia belum punya istri, atau istrinya ada, tapi kondisinya sakit umpamanya. Maka yang harus dilakukan adalah berpuasa. Bukan melakukan hal itu. Dan di puasa itu ada banyak hikmah. Allah cinta sama puasa. Ini puasa satu-satunya ibadah yang ketika Nabi SAW menjelaskan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu adalah untuk dia. 1 dilipat gandakan jadi 10, jadi 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, itu milikku. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, aku akan berikan pahala sendiri di puasa itu. Nggak seperti sholat, nggak seperti haji, nggak seperti yang lainnya. Puasa ini khusus. Allah yang akan kasih pahala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Bayangkan orang puasanya meninggalkan makan yang halal buat dia. Minum yang halal buat dia. Syahwat yang halal buat dia. Dia tinggalin karena Allah Azza wa Jalla. Maka solusinya bukan masturbasi, tapi berpuasa. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustadz, dari Brisbane putaran kedua Ustadz. Naam, tafadhali. Ya, tadi Ustadz sempat menyinggung tentang ibu-ibu rumah tangga yang di rumah lalu ya seperti terkenal gitu dari rumah gitu Ustadz. Konten-konten kreator seperti itu. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita mendownload video lalu meremake video tersebut Ustadz dengan menyertakan logo pribadi atau lembaga mereka? Karena saya melihat postingan seorang ustadz bahwa bahwa ada larangan mengganti logo, mengubah template, atau menghapus kredit yang semisalnya untuk kepentingan pribadi. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, ini berkaitan dengan hak. Apakah konten itu menjadi hak paten?
pembuat, kalau bicara uploader ya, mereka yang mengupload apakah jadi milik dia? Ini Anda nggak tahu. Yang kedua, apakah ketika dia mengupload itu, konten dia ini menjadi milik umum atau tidak? Ketika tidak jadi milik umum, karena yang Anda ketahui, kalau nggak salah di YouTube itu, ada yang didaftarkan jadi hak milik. Sehingga kalau ada orang lain yang ngambil baik itu suara, baik itu kontennya, itu kalau nggak salah dia akan mendapatkan teguran dari pihak Google. Karena yang punya YouTube ini, dari pihak Google, dari pihak YouTube yang punya YouTube ini, dia yang menjadi pemilik konten tersebut. Wallahu a'lam ya, Anda nggak tahu. Jadi ketika itu jadi milik umum, maka semua orang bisa download, kemudian dia upload ulang, apa salah, terserah dia. Kalau itu jadi milik umum. Tapi kalau enggak, kalau itu jadi milik pribadi, yang kepemilikannya dijamin oleh pihak YouTube-nya, maka orang nggak boleh ngambil. Kecuali dengan izinnya. Dan kalau dia ngambil tanpa izin, biasanya, kalau nggak salah dulu itu kita pernah ngupload video yang ternyata dimiliki oleh orang, itu copyright ya. Copyright itu akan dapat teguran. Kalau enggak, yang urusan fulusnya apa Zubair? Monetize ya. Monetize-nya itu akan masuk ke pemilik konten yang pertama. Seperti itu. Artinya YouTube membolehkan orang itu pakai seperti itu, tapi monetize-nya akan ke tempat yang pertama. Jadi ini Anda nggak tahu apakah yang tadi dipertanyakan itu memang menjadi hak milik yang akhirnya orang itu tidak diperbolehkan untuk mengupload ulang. Ana nggak tahu, mungkin ditanyakan kepada yang lainnya. Tapi yang jelas tadi ketika itu jadi hak milik, yang hak miliknya itu dilindungin oleh pihak Google atau YouTube tadi, maka kita nggak boleh. Kita berarti telah mengambil hak milik orang lain. Tapi kalau ternyata enggak, itu jadi milik umum, siapa saja boleh mengambilnya, mau dimodifikasi diapakan nggak apa-apa, berarti jadi milik umum. Jadi kembali kepada masalah kepemilikan tadi itu sendiri. Dari sanalah baru hukum itu akan diketahui. Anda nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ke pertanyaan terakhir sepertinya. Tafadhali. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Melbourne. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Saya mau tanya tentang hadis yang mengatakan siapa yang menampakkan kecukupan niscaya Allah akan membuatnya kaya. Apakah yang dimaksud dengan kaya ini maksudnya adalah rasa syukur? Jazakallahu khair. Allahu akbar jemaah. Nah, orang tuh yang berusaha untuk sabar, Allah akan bikin dia sabar. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan bikin dia terjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang menampakkan kecukupan, dia berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan yang ada. Yughnihillah, Allah akan cukupin dia. Karena ada orang yang jadi bukan menampakkan kecukupan, tapi berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah berikan. Kan ada orang yang enggak, selalu melihat kepada yang di atas. Selalu ingin ini, ingin itu. Dia melihat kawannya punya ini, dia ingin seperti itu. Matanya itu jelalatan kemana-mana. Akhirnya dia nggak akan pernah cukup. Tapi orang yang selalu memuji Allah Azza wa Jalla mengatakan, enggak, alhamdulillah cukup. Dia tidak menampakkan kemiskinan, ya, karena dia memang Allah berikan kecukupan kepada dia. Kan ada orang yang kadang-kala menampakkan kebutuhan dia kepada orang karena dia ingin bantuan dari orang. Akhirnya Allah bikin dia nggak cukup-cukup. Tapi ada orang yang enggak. Dia ingin
menunjukkan, enggak, aku alhamdulillah, Allah kasih sama aku, alhamdulillah. Dia ketika dikasih, anggap ya, dia dikasih gaji 2 juta, cukup, alhamdulillah. Caranya bagaimana? Ya dia mengatur bagaimana uang itu supaya cukup. Dan hatinya bergantung kepada Al-Ghani, yang maha kaya, Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada orang yang hatinya bergantung sama fulan, bergantung sama usaha dia, bergantung dengan mungkin toko dia, maka nggak akan pernah cukup. Walaupun hartanya bertambah. Maka kita kalau bicara apa ya kecukupan yang Allah akan berikan kepada dia. Nabi SAW mengatakan, Laisal ghina an kathratil arad. Ghina, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwanya. Itu yang Allah akan berikan kepada dia. Dan dia akan jadi orang yang bahagia. Sampai kata Nabi SAW, Irda bima qasamallahu lak. Ridalah engkau, puaslah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat dirimu. Takun aghnan nas. Engkau akan jadi orang paling kaya sedunia. Dan itu mahal, jemaah. Yang disebut qanaah itu mahal sekali. Bagaimana orang yang punya harta 1 triliun tapi miskin, dan orang yang punya gaji 2 juta tapi kaya. Maka kita perlu untuk tadi berusaha mencukupkan diri kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mendongak ke atas dan mengatur apa yang Allah berikan dan selalu memuji Allah atas nikmat yang diberikan. Dan kalau cerita sama orang itu jangan cerita, aku susah, aku ini enggak, alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak gimana alhamdulillah, kata dia, cukup. Karena ada orang yang selalu, ya Allah suamiku kayak gini, penghasilannya kayak gini, kayak gitu. Kenapa mau cerita sama dia? Apakah dia akan mencukupimu? Lebih daripada Allah mencukupi dirimu. Enggak aja. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.